Kenapa ya kita perlu memikirkan orang lain? Saudara, dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga berkata seperti ini. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Seorang yang bernama Thomas Hobbes berpendapat, kepentingan diri itu adalah sebuah hasrat untuk memelihara dan mempertahankan diri dengan mencari kenikmatan dan menghindari yang namanya rasa sakit. Biasanya kepentingan diri ini bersifat egois. Kenapa? Karena mengejar kenikmatan semata. Menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua keinginan, hawa nafsu, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan akan hidup, itu orang berjuang untuk mempertahankan. Bahkan bukan hanya itu, kepentingan diri itu juga berhubungan dengan nafsu untuk menguasai segala sesuatu. Dikatakan mengambil segala sesuatu lebih dari yang dibutuhkan, memupuk kekayaan, semuanya diambil, diinginkan untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan dengan segala cara, dan dikatakan akibatnya itu orang-orang menjadi tidak peduli dengan yang namanya sesama. Jauh sebelum ini, saudara, Paulus juga pernah melihat kan satu kondisi yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Pada saat itu dikatakan jemaat mulai tumbuh yang namanya benih-benih perpecahan, dan itu semua berakar dari apa? Kepentingan diri, keegoisan diri, kebanggaan terhadap diri sendiri, bahkan kebanggaan terhadap yang namanya kelompok. Masing-masing orang mempertahankan yang namanya pendapat diri. Masing-masing orang mempertahankan kepentingan diri mereka sendiri dan juga kepentingan kelompok. Dan ketika Paulus menulis bagian ini, dia menasihatkan supaya jemaat itu bersatu, bahkan jemaat harus meneladani Kristus yang mengesampingkan hak-haknya. Yesus yang memberikan satu contoh yang nyata. Dia sebagai pencipta, dia tentu saja berhak mendapatkan kehormatan, pujian, penyembahan, kemuliaan dari ciptaan. Tapi dia tidak memikirkan bagian itu. Justru dia rela, dia yang adalah Tuhan, rela untuk mengambil rupa sebagai manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk melawat saya dan saudara yang adalah orang-orang berdosa. Dia mempraktekkan bagaimana sebuah relasi yang mementingkan kehidupan orang lain. Dan Yesus mengajarkan tentang bagaimana orang lain itu juga penting. Jiwa seperti inilah yang saya pikir harus saya dan saudara miliki. Bagaimana seharusnya kita mempraktekkan sebuah kehidupan dengan satu relasi yang kita jalani dengan orang lain, dengan satu sikap, dengan satu pemikiran bahwa orang lain itu juga penting bagi kita. Memikirkan kepentingan orang lain itu juga harusnya kita lakukan. Yesus yang sepenuhnya Allah sejati dan manusia sejati, pada saat yang bersamaan dia tunduk kepada Allah. Dia punya satu hati, satu kerinduan untuk mementingkan orang lain. Maka pengorbanan yang seperti ini yang kita juga harus miliki dalam kehidupan kita. Berhenti memikirkan diri kita sendiri, tapi mari belajar kita juga melihat apa yang menjadi kepentingan dari orang lain.